benar tadi gitu. menyebutkan kan belakangnya orang Iwan Bule, Pak Iwan Bule ya. Berarti dari dalam PSSI sendiri? Bisa ditebak dong tuh, bisa dipetakan Iya. siapa saja itu sebetulnya. Penasaran ya? Ngomong nggak ya? Ngomong nggak ya? Gitu. Ngomong. Halo pecinta bola dimanapun Anda berada, senang sekali Liputan 6 Pesta Bola kembali hadir untuk Anda di episode ke-13 ya Bil? 13. 13 hari ini, luar biasa. Ada Nabila Biasa dan juga saya Aziza Hanum yang akan membawakan obrolan ini selama beberapa saat ke depan. Dan tentunya sudah bersama narasumber kita, ada Mas Budi di sini. Hai Mas Budi. Halo semuanya. Halo. Sehat Mas Budi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Ini berarti Apalagi kalau ada yang lolos tadi malam. Woi, kayaknya tim jagoannya ada ya? ya ada. Tapi nggak boleh mention kayaknya. Ini berarti udah kedua kalinya Mas Budi jadi narsum kita di Liputan Pesta Bola nih. Wah, seru. Tandanya kita udah banyak banget episode. Apa yang ngulang lagi narsumnya. Terus kalau kita ngobrolin soal yang seru-seru, yang gak kalah seru adalah kemarin kalau misalnya Anda sempat nonton adalah ketika Nabil Abiasa mewawancarai ketum PSSI di tengah semua kekisruhan yang sedang terjadi di tubuh PSSI. Gimana Bila kemarin, Bil? Ada satu hal yang paling menarik menurut gue ya, yaitu adalah saat dia mengatakan posisi dia ini sekarang ini sedang diguncang oleh sekelompok orang yang ingin mendapatkan ketua PSSI. Posisi ketua PSSI. Iya, itu yang paling wah ternyata ada ya kayak gitu. Jadi menurut ketumnya aja sekarang semuanya dipolitisir gitu Yes, ya. Terus itu. soal Kanjuruhan kemarin sempat dibahas juga nggak? Enggak sih. Enggak ya? bahas itu. Menolak untuk membahas. Tapi ini menarik banget soal KLB PSSI Iya. nih, kalau kita ngomongin soal KLB PSSI, Mas Budi kemarin kan Pak Iwan sempat bilang Iya. ada yang nggak sabar nih jadi ketumnya PSSI gitu, tapi nggak ada juga apa ya tekanan dari pemerintah gitu. Tapi kalau kita nanya ke Mas Budi, siapa kira-kira tuh yang kagak sabar mau jadi ketum PSSI? Saya apa ya? Nggak, udah. Jadi emang kalau misalnya kita bisa flashback dulu ya, flashback ke case by case-nya beliau lah gitu. Emang puncaknya sepertinya ada di kemarin ya, di apa namanya? Di Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan. Boleh lah bilang di tragedi, boleh bencana, boleh kalau saya sih lebih kepada kesalahan sebenarnya, kesalahan prosedural mungkin ada di situ ya. Tapi at least itu pendapat orang pasti beda-beda ya. Kalau saya melihat siapa orang yang di belakang pengen kalau kata saya bingung nih manggilnya karena dua-duanya kan Nabil sama Hanum gitu. Tapi apa jadi Kenapa bingung? nyambung gitu. Jadi kalau saya lihat emang kalau dari ini ya, dari siapa yang nggak sabar, kemudian banyak yang kalau misalnya ini agak krisis sedikit ya sebenarnya, tiba-tiba banyak orang yang tadinya kalau istilahnya mendem gitu, itu tiba-tiba bangkit dari kubur gitu, tiba-tiba ada orang-orang, ada pihak-pihak yang tiba-tiba nongol dengan kejadian itu, dan saya nggak mungkin mention satu-satu kan, karena nanti takut digelandang nanti kan. Mention aja nggak apa-apa. Udah Inisial. udah jadi gelandang, nanti jadi gelandangan. Gelandangan. Susah. Jadi oke, balik lagi ke tadi, emang kalau saya lihat emang dari belakangnya Pak Iwan Bule itu emang banyak orang-orang ya, orang-orang yang pengen istilahnya ya, memanfaatkan kesempatan kalau saya boleh bilang. Jadi mereka sudah menyiapkan diri, kemudian sudah menekan dan segala macam, dan mungkin Pak Iwan Bule juga kerasa sendiri gitu. Nah, karena saya nggak in touch langsung dengan beliau, karena kan begitu Kanjuruhan itu beliau sangat susah untuk dicari kecuali oleh teman-teman yang beruntung. Jadi Termasuk kita kemarin. itu harus tepuk tangan atau gimana tuh? Tepuk tangan lah. Jadi siapa orang di belakang, sekali lagi itu saya tidak bisa menebak persen to persen ya, karena memang Pak Iwan Bule udah bilang sendiri bahwa oke, saya mau KLB gitu, dan sesuai dengan yang ada di statuta PSSI itu kan Exco dan termasuk Pak Iwan Bule itu emang punya kewajiban untuk kongres ataupun kongres luar biasa. Jadi saya pikir itu juga pernyataan yang gentleman sebenarnya dari Pak Iwan Bule, walaupun tersirat ya mungkin ya, bahwa dia siap nih untuk melakukan KLB dengan tujuan untuk istilahnya mengembangkan dan menjaga sepak bola Indonesia. Kan sekarang lagi mulai hype-nya kan sepak bola Indonesia kan, piala timnas senior oke, timnas U20 oke, timnas U17 juga oke, mereka masuk ke Piala Asia, dan kemudian tahun depan kita ada tuan rumah Piala Dunia kan U20. Jadi Prestasi lah udah. Prestasi luar tuh. biasa. Jadi nah itu juga menjadi menjadi poin tersendiri di saya yakin di teman-teman yang
di KLB nanti juga akan melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi menarik sih. Tidak bisa menyebut orang atau pihak, tapi saya yakin memang tebakan atau bukan tebakan sih, prediksinya ya, prediksi perasaannya Pak Iwan Bule mungkin sangat-sangat benar lah, karena bagaimanapun beliau ada di internal di situ kan sebagai valid lah ya. Tapi tadi menyebutkan kan di belakangnya orang Iwan Bule, Pak Iwan Bule ya. Berarti dari dalam PSSI sendiri? Bisa ditebak dong tuh, bisa dipetakan Iya dong. siapa saja itu sebetulnya. Penasaran ya? Ngomong nggak? Ngomong nggak ya? Ya karena kita nggak boleh nutup mata lah Mas Budi, kita juga tahu ketum PSSI ini kan jabatan politis ya. Iya, Dan iya. semua yang ada di dalam sana tuh juga gitu. Betul. Melihat hal seperti ini terjadi kan otomatis semua orang langsung ngelihatnya oh gini gitu Betul. kan. Jadi emang kalau mau berbicara tentang sekali lagi itu pertanyaan yang menjebak ini. Kalau mau melihat secara langsung ya sebenarnya memang kalau saya melihatnya dari sisi orang outsider luarnya, mungkin ada yang dari internal, tapi kalau saya melihatnya justru dari desakan itu paling banyak dari eksternal. Jadi dari Eksternal ya maksudnya. eksternal itulah yang akhirnya membuat kalau kita lihat ya pernyataan Pak Iwan Bule, kemudian beberapa exco, kemudian Pak Sekjen juga mengatakan bahwa ya udah kalau memang kita mau KLB kenapa tidak gitu, karena kan demi perkembangan sepak bola nasional, demi kebaikan sepak bola nasional, demi kompetisi terutama. Kemarin Pak Iwan Bule sempat bilang kepada kami bahwa emang yang paling penting adalah kompetisi itu. Jadi kalau kita KLB-nya itu nggak jadi-jadi, kompetisinya nggak ada, kita akan kehilangan momentum di prestasinya itu. Jadi saya pikir dari internal atau eksternal lebih berat dari eksternal sih, Eksternalnya, walaupun tetap oke. ada lah. Kita nggak tahu hati manusia siapa yang Betul, tahu kan. betul, Dari betul, internal betul, saya yakin betul. pasti ada gitu, dan beberapa juga saya sempat ya ngobrol secara pribadi, ya ada, tapi nggak bisa langsung Judge. saya mau jadi itu. Iya, Tunggulah nanti bulan Februari lah. Iya. Bulan Kayak- Februari itu udah mulai nongol tuh. Yes. Lanjut tuh. Apalagi tuh bila tadi ada satu yang juga kita penasaran tuh. Iya ini jadi KLB kan nanti akan dilangsungkan nih. Nah ini exco, ketua dan wakil akan mundur kan secara otomatis. Tapi mereka bisa untuk mencalonkan lagi. Nah yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya mereka ini bisa mencalonkannya lagi ini kan ada syarat-syaratnya yang 3 kali itu. Nah tapi kalau misalnya dia nyalonkan lagi ya sama aja di tubuh PSSI ya. Jadi kita harus melihat ke statuta ya. Bagaimanapun kita punya aturan yang berlaku di statuta PSSI yang edisi 2019. Jadi kalau kita lihat flashback, mungkin ada di sini ya. Gitu. Kalau ada ya. Jadi di statuta 2019 itu di bab 5, kemudian pasal 38, itu komposisi exco itu udah ada. Jadi dan KLB itu udah ada. Jadi exco itu ada 15 orang, 3 diantaranya itu satu ketua umum, wakil ketua umum, kemudian ada exco-nya, ada exco 12. Jadi saya pikir ketika KLB nanti semua orang itu sudah punya tujuan masing-masing, gitu kan. Kita sekali lagi kita nggak bisa menebak-nebak mereka, tapi ada aturan di bawahnya lagi bahwa mereka itu tidak bisa mengajukan diri jadi ketua umum atau exco lah ya. Exco itu tidak boleh mengajukan diri ketika sudah 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Jadi kalau misalnya sudah 3 kali pernah di pengurusan di exco, maka dia seharusnya nggak bisa. Dan itu batal demi hukum sebenarnya kalau kita bicara tentang tentang hukum ya. Karena nanti para voter itu pasti akan protes juga, karena voter itu lumayan banyak gitu. Jadi voter itu ada 18 klub di Liga 1, 16 klub di Liga 2, 16 klub Liga 3 yang peringkat terakhir kemarin, 4 klub dari Liga 4. Kemudian jangan lupa di sana juga sekarang ada asosiasi Asprof ya. Asprof otomatis ya. Kemudian ada asosiasi atau federasi futsal juga, mereka punya voters juga, Sepak bola wanita. asosiasi sepak bola wanita juga, dan asosiasi pelatih juga. Jadi saya pikir akan kompleks di situ, dan mereka pasti tahu lah batasan-batasan itu. Paling enggak kalau yang sudah 3 kali pasti dia udah sadar bahwa oke, sudah saatnya Udah regenerasi kelar. gitu. Udah Oke. saatnya regenerasi lah. gitu Oke, kan. nah pertanyaan selanjutnya Mas Budi, apakah sah-sah aja kalau akhirnya kita kan melihat pangsa PSSI, ketum PSSI dan juga exco ini adalah jabatan yang cukup seksi dilihat, bisa buat next target nih untuk beberapa orang yang memang udah ngincernya ke sana. Tapi pertanyaannya sah nggak sih untuk orang-orang pemilik klub yang main di Liga 1, Liga 2, Liga 3? Bukannya udah ada ya itu?
Udah. Wakatum PSSI ini kan juga salah satu pemilik klub dengan saham yang besar ya. Kebetulan Pak Iwan juga namanya ya kemarin yang urusan Kanjuruhan gitu. Tapi sebetulnya sah-sah aja nggak sih, nggak khawatir ketika hal ini ada di dalam tubuh PSSI, ada kong kali kong urusan match dan segala macam. Ini nggak nuduh ya, tapi kan ini melihat perspektif yang lebih besar untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi di kemudian hari gitu. Oke. Saya tidak akan menjawab secara lugas ya, tapi saya pengen menganalogikan ketika saya bersekolah dalam tanda kutip ya, kursus pendek itu di La Liga gitu. Jadi di manajemen La Liga itu mereka benar-benar berisi oleh orang-orang yang profesional, oleh orang-orang yang memang punya kapabilitas itu. Nah, memang ada catatan bahwa pemilik klub, anak pemilik klub itu ada, tapi mereka biasanya dilempar sebagai brand ambassador. Gitu. Itu dari La Liga ya. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, sebenarnya itu balik lagi ke yang namanya etika sih sebenarnya. Etika, karena sudah pasti begitu kita menjadi anggota Exco yang memang kekuasaannya itu luar biasa untuk sepak bola Indonesia, dia bisa conflict of interest lah. Gitu. Jadi kalau tidak ada aturan baku sebenarnya. Oh, nggak ada ya aturannya? Tidak ada aturan baku. Saya sudah agak lumayan belajar nih tentang statuta. Tidak ada aturan baku anggota Exco itu orang tidak boleh menjadi anggota Exco ketika dia punya klub atau punya saham atau apalah gitu. Nggak ada. Jadi ya syarat-syarat menjadi anggota Exco ya itu tadi yang saya sebutkan tadi, ada salah satunya ada yang harus ada 5 tahun berturut-turut. Dan Exco itu kan sekarang memang bukan agak lagi, emang diatur sedemikian rupa di statuta agar ideal komposisinya. Dan ingat loh, harus ada satu anggota yang wanita kan di Exco sekarang. Itu harus ada, wajib ada satu anggota yang wanita yang menjadi Exco, dan itu menjadi terobosan yang luar biasa di statuta 2019. Makanya saya pikir balik lagi ke tadi, siapapun namanya ya, di Exco itu pasti juga pecinta sepak bola yang di luar juga pasti udah tahu dong siapa saja anggota Exco. Saya mention tadi, polos aja. Iwan Fals bukan? Jadi itu memang kembali lagi ke diri mereka sendiri. Jadi kita harus melihat itu secara jernih, emosi boleh gitu kan, tapi kita harus punya alasan secara jernih gitu. Oke, Mas Budi, ada satu lagi ini rekomendasi dari Komnas HAM. Katanya soal PSSI harus dibeku. Ini gimana nih tanggapannya? Apa kan nanti jadi bahaya juga nggak sih? Karena nanti bisa jadi ban lagi dari FIFA gitu, atau seperti apa sih? Ya, sebenarnya bukan PSSI yang beku ya. Kalau PSSI beku bubar kita semua. Kegiatannya. Yeah. Jadi udah jelas tuh, sudah jelas arahannya bahwa PSSI itu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan PSSI, aktivitas dengan PSSI terutama kompetisi itu berhenti. Kecuali memang ada kebijakan di Timnas kan. Timnas Indonesia kita seperti kita tahu masih ada lagi ada training center U20 kan, karena memang kita sudah menyiapkan diri untuk Piala Dunia U20. Nah, kalau yang lainnya itu udah nggak bisa gitu. Karena memang aturannya adalah rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta, kemudian ada beberapa komisi yang memang komisi yang pemerintah ya, yang memang merekomendasikan untuk memang menghentikan, dan PSSI setuju itu gitu, walaupun bahasanya merekomendasikan tapi sama PSSI langsung disetujuin, dan mereka menghentikan Liga 1 dan liga-liga yang ada di bawahnya. Jadi kalau Komnas HAM mengirimkan rekomendasi ya nggak masalah gitu kan. Toh bentuknya rekomendasi ya. Bentuknya rekomendasi, kecuali kalau memang perintah, nah itu beda urusannya nanti. Tapi jadi, itu melanggar statuta nggak? Kalau rekomendasi enggak ya, tapi kalau sampai dia ada kata-kata memerintahkan, berarti itu sangat berbahaya, karena kita nanti kembali ke zaman bahola lah gitu kan. Kita aduh kita nggak bisa ngapa-ngapain nih kan. Kalau udah di ban, kena ban kan semuanya pasti akan terpengaruh yang luar biasa. Makanya kalau cuman sekedar KLB merekomendasikan untuk KLB, yes nggak apa-apa, karena sampai Maret dan kemungkinan industrinya akan jalan lagi kan. Kita lihat kalau Pak Iwan Bule dan data juga ada 1000-an pemain profesional, belum lagi pengelola stadion, belum lagi stafnya, belum lagi industri UMKM yang ada di sekitar stadion dan macam-macamnya. Jadi saya pikir
rekomendasi tidak masalah selama itu diksinya adalah bukan memerintahkan. Karena kalau sudah memerintahkan artinya pemerintah mengintervensi ke sana dan itu melanggar. sinyal yang sangat berbahaya ya. Kalau ada Iya. sampai berkas yang lapor ke Oke. FIFA ya, Ulang lagi ya dulu lagi. Iya. Wassalamualaikum kita nanti gitu. Dadah lagi sepak bola Indonesia Iya. nanti. Aduh, oke. Itu tadi soal PSSI ya, Bill. Kita udah ngebahas banyak sekali soal PSSI dan kemelut yang ada di dalamnya. Kita doakan karena kita semua kan cinta sepak bola ya. Semoga cepat selesai lah ya. Amin. Nah, Amin. sekarang karena cinta sepak bola, kita omongin juga soal 16 besar Liga Champions. Bill. Ya, gimana nih? Ini udah 16 tim, udah pasti lolos. Iya, lolos sih, tapi saya sedih. Lo kenapa? Ada yang nggak lolos tim jagoannya ya? Ada, jelas ada. Gitu. Nggak usah disebut. Disebut aja nggak apa-apa. Oh, selesai nggak apa-apa. Juventus lah. Tapi ngomongin soal dari 16 tim yang udah pasti lolos ini, Bayern Munchen seperti lumayan apa ya, menjejakkan Paling mulus lah ya. paling mulus. Nah. Tapi mungkin setelah abis mesin golnya cabut Lewandowski, orang nggak nyangka bahwa ternyata abis ditinggal Lewandowski sekarang skillnya rata, semua Iya, golnya iya. bisa dapetin porsi yang sama. Ada Müller paling, Sadio Mane, tapi Iya. mereka nggak punya striker murni gitu sekarang. Iya. Gimana ngeliatnya, Mas Budi? Sebenarnya kalau khusus Bayern Munchen ya, sebenarnya udah tidak mengejutkan lagi sih, karena memang mereka preparasinya luar biasa gitu dan angkat topi sebenarnya untuk pelatihnya gitu, Julian Nagelsmann. Jadi Nagelsmann ini pelatih muda, dia seorang yang dulu bercita-cita menjadi pesepak bola profesional, tapi harus harus gagal karena cedera dan dia benar-benar belajar untuk mengelola sebuah tim secara profesional dan ketika dia masuk ke Hoffenheim kemudian dia berhasil mengangkat Leipzig gitu, MU sempat tertarik loh, tapi sama Julian nggak mau sorry ya gitu, belum saatnya saya ke sana gitu, saya yakin satu saat mungkin dia akan ke sana ya, tapi sekarang sepertinya belum karena dia tahu bahwa Liga Inggris itu mungkin menjadi yang memang top of the topnya dulu gitu. Nah, tapi balik lagi ke Julian tadi, dia sejak awal musim lalu ya, dia memang udah bersiap untuk kehilangan seorang Lewandowski. Jadi Louis ini memang tajam, tapi dia itu dalam tanda kutip ya sudah memasuki fase akhir gitu. Jadi dia harus benar-benar mengelola tim yang dulu pengen seperti Pep Guardiola dulu zaman dulu. Makanya Louis dilepas, dia kemudian berbelanja dengan pemain yang sangat tepat mengisi di situ. Satu Sadio Mane. Oke, Sadio Mane pindah, dia sangat bagus di pre-season dan di liga. Kemudian penggantinya Lewandowski, Louis biasanya kita panggil ya, Louis itu juga bagus itu Maxim Choupo itu kan luar biasa gitu. Dia memang anak muda yang punya punya mesin yang baru lah ya, mesin yang baru. Kemudian sistemnya juga yang dibangun sama Julian bagus dan kita bisa menyebutkan siapapun nama dari Bayern Munchen lah di di setiap posisi itu mereka punya paling nggak satu pelapis yang luar biasa dan itu Rata lah ya. rata, tapi bukan rata-rata air ya, Iya, iya. rata-rata gunung Rata-rata masalahnya gunung. ini. Oke banget. Rata-rata gunung yang levelnya udah tinggi gitu kan. Jadi Bayern Munchen tuh memang seimbang dan itu memang di fase grup kan luar biasa ya, mereka nggak terkalahkan, kemudian mereka hanya kebobolan 2 atau 3 gol gitu kan, dan itu memang selaras lah dengan kekuatan mereka. Saya yakin mereka akan nggak boleh ngomong juara kan, nggak boleh dulu Akan melaju dengan mulus. akan melaju dengan mulus gitu. Gosipnya bener gak sih Harry Kane bakal di hire buat gantiin Louis? Bisa jadi kali ya, tapi Harry Kane kan dia untuk keluar dari Inggris kan agak berat ya. 2024 ya kontraknya masih lama. Kalau saya pikir agak berat keluar dari Inggris karena biasanya orang yang sudah keluar dari Inggris kemudian bermain di Spanyol dan Jerman atau Italia itu biasanya akan langsung kayak gini. Merosot. Turun ya? Ya, jadi kayak luar biasa lah. Jadi Jimatnya nggak nyampe. langsung pensiun kayaknya gitu. Jadi memang nggak ini. Jadi kembali lagi ke Bayern Munchen, kekuatan mereka sebenarnya emang di depan ya. Tapi kalau saya pribadi lebih kepada bagaimana dia sangat seimbang di lini belakang. Jadi one of the best quartet defender di Eropa adalah yang punya Bayern Munchen. Jadi saya pikir memang karena mereka kedatangan back kesayangan saya sebenarnya yang di Juventus, ada Matt De Ligt gitu, kemudian ada Matt De Ligt, ada Benjamin Pavard segala macam, kemudian ada
ini bukan rasis ya, tapi si hitam yang memang luar biasa, yaitu Upamecano gitu. Jadi mereka luar biasa. Jadi seimbang di setiap lini gitu. Mereka masih punya Joshua Kimmich di tengah, ya kan. Kemudian ada Musiala, ada Lerosen, kemudian ada si anak hilang tapi bagus namanya Kingsley Coman. Jadi setiap lini dari Bayern Masih Munchen aman. luar biasa. Berarti bursa transfer musim dingin Munchen nggak bakal ada di situ lah ya? Pasti ada lah kan, pasti habis Piala Dunia. Seperti biasa, habis Piala Dunia pasti ada Ngincer-ngincer. orang-orang yang Tiba-tiba wah, jadi muncul suka. ya, Iya. tiba-tiba jago ya. Nah, dan itu pasti akan jadi rebutan. Tapi kalau melihat cara Julen di bursa transfer kemarin, dia akan sangat Picky. bukan sensitif, selektif kok sensitif Iya, sih. picky, Selektif, picky. ya betul. Nah itu kalau misalnya tadi Bayern Munchen lah kira-kira akan melaju dengan mudah lah ya sampai ya mungkin final, semifinal mungkin lah ya itu dia mudah ya. Nah tapi ini yang lolos ke 8 besar. Nah tapi yang dari 16 besar aja ini yang lolos, ini ada beberapa kuda hitam kayak Porto, Klub Brugge, terus RB Leipzig. Leipzig, Eintracht Frankfurt juga kan itu klub-klub yang bukan diunggulkan. Nah ini untuk lolos ke 8 besar. Kira-kira mereka-mereka ini bisa nggak sih? Atau klub-klub besar aja nih yang kira-kira melajunya gampang gitu? Saya pikir masih bisa ya, karena sistem di drawingnya itu nanti bebas gitu. Asalkan bukan satu negara dan asalkan bukan dari satu grup. Dan itu akan sangat memungkinkan tim-tim kayak Eintracht Frankfurt, kemudian Club Brugge gitu, untuk mereka atau RB Leipzig. Kayak RB Leipzig sebenarnya bukan tim yang kejutan banget enggak, karena mereka udah lumayan juga ya. udah lumayan udah oke kan dari masa lalunya gitu. Nah, kans ke sana akan sangat tetap besar lah ya, karena kita lihat kalau Eintracht Frankfurt kemudian terutama saya lebih ke Club Brugge gitu. Itu saya agak geleng-geleng kepala juga sih. Kenapa dia bisa sebagus itu gitu. Tapi memang kalau dari sisi pemainnya memang musim ini kedatangan pemain-pemain yang bagus gitu, dan saya satu nama lah Andreas Olsen. Jadi dia datang di saat yang tepat, kemudian berkembang di saat tim yang sangat tepat gitu. Jadi saya pikir Club Brugge itu nanti akan menjadi Club Brugge ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat harus diwaspadai gitu. Walaupun kalau para penggemar sepak bola itu sudah menunggu nih big match apa aja, karena kombinasi dari juara grup 8 juara grup dan 8 runner-up itu sangat memungkinkan terjadinya big match, dan harusnya emang ada ya, mau nggak mau itu Iya. mau nggak mau Menarik ya. sangat menarik. Bisa jadi Real Madrid ketemu Napoli gitu, bisa jadi Bayern Munchen ketemu PSG misalnya. Kan ada beberapa klub yang papan atas yang statusnya runner-up. Ada Inter Milan lah, Liverpool, kemudian ada PSG, City juara grup. Itu bisa jadi Dortmundnya berarti kan? Iya, Dortmundnya Dortmundnya. berarti. City sama PSG kan, wah itu baru rame tuh, karena Guardiola ketemu sama Messi, Neymar ketemu sama Haaland. Amin, semoga. Jadinya nanti yang Tapi jadi final nanti nggak akan rame, mendingan itu final sih. Harusnya itu final. kita kan sepakat Bayern Munchen akan lolos dengan halus gitu ya, sangat mulus gitu. Oke, nah itu tadi soal Champions, Nabil dan juga Mas Budi. Sekarang kita pengen lebih jauh lagi soal Piala Dunia 2022 Qatar. Ini grup A sama B kemarin udah sempat kita bahas. Udah Nabil. dibahas. Nah, sekarang kalau kita bahas sebelum bahas grup C, ini fenomena pemain-pemain cedera banyak banget yang dipastikan nggak akan muncul nanti di Piala Dunia. Siapa itu? Ada Pogba, N'Golo Kante, Dybala, pemain-pemain bintang, Diogo Jota. Iya, Jota. Terus gimana nih tanpa para bintang ini akan merumput Piala Dunia kita bakalannya? Ini kayaknya pertanyaannya harus ke berdua deh. Karena yang kayak merasakan ke sana gitu. Pasti udah siap-siap dong gitu ya. Dan jangan sedih ya kalau misalnya nggak ada pemain-pemain bintang itu. Jadi kalau saya lihat ya, Piala Dunia itu kan atmosfernya beda, sangat berbeda gitu. Ketika saya liputan pernah ke sana lah sebagai satu di antara manusia yang beruntung pernah liputan langsung gitu. Atmosfernya itu di sana sangat berbeda. Publik pun pasti akan sangat berbeda. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola sebenarnya, tapi benar-benar hiburan. Jadi ketika bintang-bintang dunia itu absen gitu kan, jangan pernah takut, karena kemeriahan sama bintang-bintang yang baru itu juga akan muncul ya. Akan muncul pasti itu kan, Iya. gitu. Jadi saya pikir kecuali ya kalau misalnya yang bintang-bintang sangat melegenda gitu, misalnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema mungkin absen gitu lah, itu tuh
mungkin semuanya pada Nangis. aduh, Kalau semuanya absen ya. semuanya absen. Tapi kan toh yang di sana yang nanti akan berangkat ke sana kan nama-nama itu kan nggak absen gitu kan. Jadi saya pikir absennya beberapa nama yang tadi kita sebut, Angel Di Maria lah, Dybala lah, Paul Pogba lah gitu kan, itu juga sebenarnya hanya sepersekian sebenarnya kan, dari betapa ada ratusan Bintang. ada 25 kali 32 berarti kan berapa orang tuh 500-an kan. Jadi Tenang aja ya. 500 dengan tim pelatihnya gitu kan, itu akan sangat luar biasa. Dan beruntunglah yang berangkat ke sana. Curhat ini curhat. Beruntung kamu Nabil. Beruntung juga kamu. Banyak banget kita curhatin aja di Yang sini penting ya. haya-haya aja. Haya-haya. Kan together kita bisa. Iya benar. Oke, bahas ini soal grup C-nya nih. Iya. Grup C kan ada Argentina. Argentina ini salah satu yang jadi favorit lah di grup C. Tetapi juga Polandia dan Meksiko ini nggak bisa dianggap remeh juga. Mereka berdua lumayan juga kan. Ditambah lagi Arab Saudi. Arab Saudi juga ya memang jadi bulan-bulanan terus ya setiap Piala Dunia. Tapi ini mainnya di negara mereka nih, wilayah mereka lah, Arab lah gitu. Paham Cuaca, paham daerah kan, gitu. itu bisa jadi lumayan juga tuh. Ini gimana nih Ya, grup C? kalau faktor cuaca sebenarnya nggak berpengaruh ya. Saya punya keyakinan itulah. Jadi ketika misalnya 2014 di Brazil misalnya, orang Eropa juga ternyata bisa juara gitu. Jerman ya. Ya kan 2018 oke lah di Eropa, tapi kan Eropa yang dingin. Ternyata Rusia. Prancis bisa juga gitu kan. Jadi artinya faktor cuaca kalau saya bisa dikesampingkan, apalagi nanti kan stadionnya adalah stadion yang sangat modern gitu kan. Dikasih AC juga ya. Iya. Banyak lah pokoknya yang nanti akan merasakan sendiri kan gitu. Jadi teknologinya sudah oke, kemudian belum lagi rumput, dan jangan lupa bolanya juga disesuaikan. Jadi artinya setiap tim yang ada di sana itu memang akan terpengaruh, tapi tidak ketika bertanding. Makanya mereka harus ada Pengenalan gitu ya. penyesuaian iklim kan, itu lebih ke sisi teknis. Jadi seperti tadi dibilang bahwa memang di grup ini Argentina saya yakin sih mulus lah jalannya gitu kan. Meskipun tanpa Di Maria, Dybala. Iya, pada nggak Kalau mampu. kita ngelihat di dalamnya ya, di dalam itu Banyak banget ya. Yang penting kalau ada Messi Aman. itu aman. Karena saya pernah lihat sendiri gitu di 2010 nonton Messi sendiri ketika ngelawan Korsel. Sebenarnya Messi ngelawan 5 pemain Korea Selatan juga nggak masalah gitu. Makanya kalau sama ada Messi di Argentina, fase grup itu hal yang sangat mudah. Akan menjadi PR ketika nanti di fase knockout gitu kan, dimana konsistensi Messi kan mau nggak mau udah uzur ya, udah usia fase-fase 34 tahun. Nah, jadi kan Bisa jadi Piala Dunia terakhir Messi juga Iya, ya. kemungkinan besar. jadi kan apalagi mereka udah juara Copa America kemarin. Jadi artinya memang sekarang Argentina tetap bisa jadi juara grup lah ya. Kemudian memang kansnya memang ada di Polandia, Meksiko sama Arab Saudi, dan Arab Saudi minimal ya bisa menang tapi lawan Polandia mungkin ya. Jadi mereka kansnya paling peringkat ketiga lah. Kalau untuk lolos ke mana? Ke Mendampingin fase Argentina. knockout, sepertinya akan Sulit. masih sangat kecil. Sangat kecil ya. Masih sangat kecil. 22 November tuh nanti pertandingannya. Kita tungguin tuh pertandingannya grup C. Lanjut. Grup D. Jadi grup D ada Prancis, Australia, Denmark, Tunisia. Prancis nih yang akan jadi sorotan. Karena ini loh, kutukan gak pernah lolos dari grup. Itu selalu terjadi pada juara Piala Dunia. 2010 Italia nggak lolos. 2014 Spanyol nggak lolos. 2000 berapa lagi? 18 ya? 18 itu Jerman yang nggak lolos. Yang waktu kalah sama Sintayong Korea. Korea Selatan. Iya. Tapi kalau khusus yang ini ya, Terus yang ini ya, saya sudah beda nih. sudah menerawang ini. Ini kalau ada pesulap merah rame ini. Udah rame ini. Jadi, kalau menurut saya kalau dari kekuatan di 2018 itu hal yang berbeda sebenarnya dengan juara-juara yang sebelumnya atau tim-tim besar sebelumnya yang nggak lolos. Jadi 2018 basicnya adalah tim yang dibawa sama Deschamps itu anak-anak muda yang luar biasa. Gitu. Yes. Nah sekarang mereka sudah matang, dan ingat hampir semua pemain timnas Prancis yang sekarang itu jadi kekuatan inti di tim masing-masing. Iya benar. Masih muda-muda. Muda-muda, yang tua pun masih Oke luar biasa banget. kan. Iya. Karim Benzema masih luar Benzema biasa. masih Antoine oke. Griezmann masih luar biasa. Pokoknya hampir semua kekuatan ada di situ, dan saya pikir
di lini belakang juga yang menjadi kekuatannya Prancis di 2018 juga semakin solid gitu. Karena di sana ada Will Saliba lah, backnya yang sekarang lagi pemuncak Liga Inggris, Arsenal. Jadi saya pikir kekuatan itu yang akan membuat Prancis berbeda dengan yang kemarin-kemarin gitu. Makanya tadi saya seperti ini kan, gitu. Karena Prancis itu sama dengan Bayern Munchen tadi, bakal mulus nih perjalanan menuju mempertahankan gelar mereka yang 4 tahun lalu. Jadi saya pikir di grup itu Prancis juga sama. Iya, potensinya gitu ya. Kansnya sama. Ya emang nggak ada gangguan, harusnya nggak ada kerikil ya. Santai aja. Kecuali ini kan pasti ada kompetisi nih. Nah, kalau pemain-pemain Prancis itu jadi pemain inti terus Cedera kemudian tuh. cedera, nah itu tuh dunia bisa berbalik. Iya. Everything could be Pogba happen. kan salah satunya Pogba nih yang Iya. ini nggak main. Tapi nggak ngaruh sih. juga. Iya masih banyak Jadi tengahnya. pemain luar biasa. Mbappe. Termasuk Mbappe, ex-nya, saya Griezmann. sebut lagi, ex-nya Arsenal gitu, Guendouzi gitu kan masih bagus. Iya, gitu. Guendouzi. Itu ex-nya. Bergembiralah para penggemar Arsenal karena 2 kali di-mention loh. Oh iya juga ya. Oke lah, sebenarnya obrolan tadi harus mengakhiri sesi kita hari ini, Nabil dan juga Mas Budi. Tapi sebelum kita akhiri, kita pengen kasih tahu pengumuman kuis. Saya lihatnya kemana? Ke situ ya. Oke, saya mau ngumumin ini pemenang kuis yang ada 2 orang pemenang yang setiap minggu kita lakukan. Di minggu ini pemenang kuisnya yaitu revisi. Pemenangnya 1 pemenang di minggu Habis ini. uangnya ya. Ya harusnya belum gitu dah habis nih Pak aja ya. Aduh, produser kita nih ya. Jadi yang menang di minggu ini adalah akun Chester Pramudia. Yeay, selamat Chester. Kamu mendapatkan Rp250.000. Tapi kalau misalnya yang lain kepengen juga gampang banget, tinggal upload foto keseruan kamu dengan semua serba-serbi sepak bola, pakai jersey boleh ya Bil? Boleh dong. Pakai apa lagi sih biasanya kemarin tuh orang yang ngirim? Banyak sih. Banyak Pakai ya? bola ini juga boleh tuh, ada yang Iya, juggling gitu kan. iya. Yel-yel, Yel-yel nyanyi gitu boleh, boleh. pokoknya apa aja boleh deh. Nanti bakal kita umumin pemenangnya di episode minggu depan. Tapi ada syaratnya, jangan lupa pakai hashtag liputan 6 pesta bola. Nah, itu kalau nggak pakai hashtag nggak menang ya? Nggak menang. Oke lah, kalau gitu Mas Budi, makasih banyak ya. terima kasih. Thank you, Ya, sukses thank you terus. semuanya. Walaupun nggak pergi ke Piala Dunia. Nanti kita video call aja dari sana gimana? Yakin 4 jam loh. Aja ya. Kita gangguin dia tidur. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di kesempatan Oke, berikutnya Mas Budi. terima kasih semuanya, ya. Silakan Nabil yang closing. Oke. Sampai jumpa.